Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darhoni dengan NIM 81114212440. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konter manfaat dari perkawinan kedua tanpa adanya suatu perikatan perkawinan. Di sini sebelumnya saya akan membacakan terkait keterangan terlebih dahulu. Yang pertama ada P+, ini menandakan P mati. Selanjutnya ada K, yang mana ini istri kedua dari P. L, yakni anak P dan K. Selanjutnya ada B, anak P dalam kawin yang pertama. HCK, harta cuma-cuma K. HCP, harta cuma-cuma P. AW, ahli waris. TPK tanpa perjanjian kawin. HBP, harga bawaan P. HBK, harta bawaan K. UP, untung persatuan. RP, rugi persatuan. HW, harta warisan. HP, harta peninggalan. Dan KM, kelebihan manfaat. Selanjutnya melihat skema. Di sini ada dua skema. Yang pertama ini adalah perkawinan dari P yang pertama. Ini terdapat satu orang anak yang bernama B. Dan yang kedua ini tanpa perjanjian kawin bersama K. Dan terdapat satu orang anak juga. Lalu identitas hartanya, harta bawaan P ini sebesar 24 juta. Sedangkan harta bawaan K terdapat 6 juta. Lalu harta peninggalan ada 60 juta. HC 0 dan rugi persatuan 0. Selanjutnya, untuk menghitung untung persatuan, ini terdapat rumus yang mana harta peninggalan dikurangi harta bawaan P ditambah harta bawaan K. Untuk HP-nya sendiri ada 60 juta dikurang HPP 24 juta dan HPK sebesar 6 juta. Jadi 60 juta dikurangi 30 juta sama dengan 30 juta. Selanjutnya, kita menghitung asumsi kontribusi P dan K dalam harta peninggalan. Harta P, rumusnya HBP ditambah setengah UP dikurang setengah RP ditambah HCP. Untuk HPP-nya sendiri terdapat 24 juta ditambah setengah dari UP yang mana 30 juta. Selanjutnya setengah dari RP ini 0 dan HCP 0. Jadi 24 juta ditambah 15 juta sama dengan 39 juta. Dan ini merupakan harta P. Lalu untuk menghitung harta K, terdapat rumus harta bawaan K ditambah setengah UP dikurang setengah RP ditambah HCK. Selanjutnya ini ada 6 juta untuk HPK, setengah dari UP 30 juta, alhasil 6 juta ditambah 15 juta sama dengan 21 juta. Untuk harta peninggalan sendiri, harta P ditambah harta K, alhasil 39 juta ditambah 21 juta, yakni senilai 60 juta rupiah. Yang ketiga, menghitung bubarnya harta persatuan yang mana terdapat pada pasal 128 ayat 1 BW, yang mana harta bagian P dan K sama dengan setengah harta peninggalan. Masuk ke harta bagian P, setengah dari 60 juta yakni 30 juta, sedangkan harta bagian K setengah 60 juta hasilnya 30 juta. Lalu mulainya urusan kewarisan. Terdapat harta waris dari P sama dengan 30 juta dan terdapat ahli waris P yang mana B yang merupakan anak hasil perkawinan pertama. Selanjutnya ada K yang merupakan istri dari P dari perkawinan yang kedua. Selanjutnya ada L yang mana anak hasil perkawinan kedua bersama K. Lalu kita hitung B, rumusnya setengah sepertiga dikali 30 juta yang mana hasilnya 10 juta. Untuk K
setengah kali 30, sepertiga dikali 30 juta sama dengan 10 juta. Yang L sepertiga dikali 30 juta. Jadi ini terkait dengan sepertiga ini sama dengan jumlah dari ahli waris si P ini. Lalu untuk K memiliki dua kedudukan sebagai sebagai ahli waris P dan pemegang setengah harta peninggalan, yang mana dia sebagai ahli waris P ini mendapat 10 juta ditambah pemegang setengah dari harta peninggalan ini sebesar 30 juta. Jadi jika ditambahkan senilai 40 juta. Lalu untuk manfaat K sendiri timbul karena perkawinannya dengan P. Lalu untuk menghitung manfaat K, yakni bagian K dikurang harta K. Bagian K sendiri tadi 40 juta rupiah, lalu dikurang dengan harta K, yang mana senilai 21 juta. Alhasil menyisakan sebesar 19 juta. Untuk kontrol manfaat dari K berlaku pada pasal 852 KUH Perdata. Maksimal manfaat diterima tidak lebih besar dari setengah harta P. Lalu kita hitung terkait dengan kontrol manfaatnya, yakni rumusnya 1/4 kali 39 juta, yang mana hasilnya 9,75 juta. Lalu tidak lebih besar dari bagian anak-anak perkawinan yang pertama, dan tidak lebih besar dari 10 juta harta bagian B. Lalu ambil nilai terkecil dari 9,75 juta atau 10 juta. Lalu 9,75 juta ini merupakan manfaat maks yang dapat diterima oleh K. Kelebihan manfaat K atau KMK, yakni rumusnya manfaat K dikurang manfaat maksimal yang dapat diterima, yang mana untuk manfaat K sendiri senilai 19 juta dikurang maksimal manfaat senilai 9,75 juta dengan hasil sebesar 9,25 juta. Untuk kelebihan manfaat K merupakan hak anak, maka kelebihan manfaat tersebut dibagi untuk sejumlah anak tadi, yang mana hak anak dari kelebihan manfaat tersebut, yang mana KMK, kelebihan manfaat K, dibagi 2 sesuai dengan jumlah anak dari P tadi, yakni 9,25 juta dibagi 2 senilai 4,625 juta. Jadi total harta waris yang didapat oleh kedua anak tadi, yang mana terdapat B dan L. Untuk B sendiri terdapat harta waris awal yakni senilai 10 juta, dan harta dari kelebihan manfaat K ini 4,625 juta ditambah hasilnya sebesar 14,625 juta. Lalu untuk L berapa yang dia dapat, yakni harta awalnya ditambah harta dari KMK. Jadi harta awalnya 10 juta ditambah harta kelebihan manfaat K yang mana sebesar 4,625 juta dengan hasil 14,625 juta. Untuk total harta yang diterima K, yakni bagian K dikurangi dengan KMK. Jadi bagian K yang mana 40 juta dikurang dengan kelebihan manfaat K sebesar 9,25 juta, yang mana menghasilkan dengan total 30,75 juta. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan kontrol manfaat dari perkawinan kedua tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.